Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang stabilitas dan seakeeping pada mata kuliah kepelautan. Adapun pokok bahasan dari materi ini adalah yang pertama, definisi stabilitas, yang kedua, faktor yang mempengaruhi stabilitas, yang ketiga, sudut papasan gelombang pada kapal, yang keempat, gerakan translasi dan rotasi pada kapal, yang kelima, kurva stabilitas. Yang pertama kita akan bahas adalah stabilitas. Sebuah kapal dikatakan stabil apabila kapal tersebut memiliki stabilitas yang positif untuk melawan gaya yang berasal dari luar dan kembali ke posisi tegaknya. Kalau kita ilustrasikan pada gambar, maka yang sebelah kiri itu adalah kapal pada posisi stabil, gelombang aman, tidak ada gangguan yang berarti. Lalu kemudian ada pengaruh angin yang menyebabkan adanya gelombang. Kapal lalu menjadi miring ke sebelah kanan dan terombang-ambing oleh gelombang. Jika kemudian pada saat angin itu tidak berhembus kencang lagi dan gelombang menjadi pada kondisi yang tenang dan kapal bisa kembali pada posisi semula, maka saat itulah kapal bisa dikatakan stabil. Stabilitas merupakan keseimbangan dari kapal, merupakan sifat atau kecenderungan dari sebuah kapal untuk kembali pada kedudukan semula setelah mendapat kemiringan atau sengit yang disebabkan oleh gaya-gaya dari luar. Ini menurut Rubianto. Secara umum, hal-hal yang mempengaruhi keseimbangan kapal dapat dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah eksternal. Faktor internal adalah faktor pada kapal itu sendiri, mulai dari letak barang, bentuk ukuran kapal, kebocoran jika terjadi kebocoran, baik itu karena kandas maupun tubrukan. Yang kedua adalah faktor eksternal berupa angin, gelombang, arus, dan badai. Oleh karena itu, stabilitas erat hubungannya dengan bentuk kapal, muatan, draft, dan ukuran kapal dari nilai gravitasi maupun metasentris, posisi metasentrum hampir tetap sesuai dengan style kapal. Begitupun dengan pusat buoyancy digerakkan oleh draft sedangkan pusat gravitasi bervariasi tergantung pada muatannya. Nanti kita akan lihat bagaimana hubungan dari gravitasi, metasentris, dan buoyancy ketika ada beban dan kemudian menyebabkan posisi kapal yang seimbang. Ini adalah contoh muatan di atas kapal, bagaimana nelayan-nelayan menumpuk alat tangkapnya sangat banyak, belum lagi ada alat bantu penangkapan berupa gardan yang tentu saja tidak ringan. Nah, bisa kita lihat di atasnya pun ada beban yang tidak sedikit, itu pasti banyak juga. Belum lagi orang-orangnya, ada nelayannya. Ada bahan bakar di sini atau air bersih. Ini akan menyebabkan kapal ini mempunyai beban pada tekanan internalnya. Eksternal. Sehingga ketika kita membahas stabilitas perlu juga kita mengetahui titik-titik penting pada kapal ya. Yang pertama itu adalah titik GM, metacentris height, adalah jarak tegak antara titik G dan titik M diukur pada bidang center line. Center line itu sendiri merupakan bidang tegak yang membagi lebar kapal menjadi dua sama besar. Dan KM atau inisial metacentric above kill metacentric adalah jarak tegak antara lunas dengan titik M diukur pada bidang center line. Ada juga yang merupakan titik G, merupakan lambang dari gravitasi. Titik berat merupakan satu titik tangkap dari sebuah titik pusat dari seluruh gaya berat yang menekan ke bawah. Titik apung merupakan titik tangkap dari seluruh gaya yang bekerja vertikal ke atas. Buoyancy ya. Jadi titik berat itu menekan kapal ke bawah, sedangkan buoyancy menekan ke atas. Sedangkan titik metasentris merupakan titik potong antara garis lurus ke atas yang melewati titik buoyancy dengan bidang center line. Sedangkan kill adalah titik pada lunas kapal.
Nah, ini adalah titik-titik gravitasi, buoyancy, center line, line. Jadi pada kondisi kapal tidak bergerak sama sekali, maka titik-titik kapal adalah seperti ini. Tidak berubah ya, mulai dari line. Line itu dia sejauh mana kapal terendam oleh air. Jadi setinggi draft. Lalu ada juga titik gravitasi dan buoyancy. Titik gravitasi harus selalu di atas dari titik buoyancy. Kalau sampai titik gravitasi ini berada di bawah buoyancy, maka itu artinya kapal sudah tenggelam. Nah, garis putus-putus yang membagi kapal dua bagian sama besar merupakan garis center line atau titik center line. Ketika kapal bergerak, maka di situ akan terjadi pergeseran antara dari center line. Jadi seperti pada gambar di sebelah. Maka titik potong antara center line, perubahan titik antara center line dengan titik kesetimbangan baru ketika kapal itu miring, itu merupakan titik metasentris, titik potong. Nah, lalu ada juga titik ini titik apa di sini? Di sini nggak ada ya. Jadi ada titik yang namanya lengan kopel, di mana itu adalah sudut di mana kapal itu akan kembali lagi pada posisi semula. Jika sudutnya berlebih dari yang ditentukan, maka dia tidak akan bisa kembali pada titik semula. Ini adalah jenis-jenis stabilitas awal pada kapal. Yang pertama adalah stabilitas positif, di mana titik G berada di bawah titik M. Ini adalah stabilitas positif nih. Sedangkan stabilitas netral itu adalah titik G berimpit dengan titik M. Jadi titik G di sini dengan titik M itu berimpit. Nanti akan ada gambarnya ya. Itu adalah stabilitas netral. Sedangkan stabilitas negatif di mana titik G berada di atas titik M. Penyebabnya adalah penempatan muatan di bagian bawah lebih kecil dibanding penempatan muatan di bagian atas. Jadi atasnya terlalu berat sehingga kapal berada pada posisi tidak stabil. Dalam perjalanannya, stabilitas kapal ikan berubah secara konstan dipengaruhi oleh cuaca, muatan kapal, atau juga pengoperasian alat tangkap yang seringkali pada kenyataannya di lapangan, nelayan mengoperasikan alat tangkap pada satu bagian sisi kapal, yang menyebabkan pada akhirnya kapal menjadi tidak stabil. Pada saat kapan kapal itu bisa menjadi stabil atau tidak stabil, ada dua faktor. Yang pertama adalah momen yang bekerja untuk mengembalikan posisi kapal, atau momen yang bekerja untuk mengembalikan membalikan kapal. Ini adalah titik-titik atau gaya yang mempengaruhi stabilitas kapal. Mulai dari berat pada kapal, ikan, bahan bakar, ada buoyancy, ada gaya buoyancy, sehingga pada akhirnya titik berat itu akan terakumulasi pada titik G ini. Begitu juga dengan titik buoyancy. Jadi pada saat kapal tidak terkena gaya dari luar seperti angin dan gelombang, G berada langsung di atas B. Begitupun ini, jadi G besar yang di sini merupakan akumulasi ketika ada beban ikan di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, itu terakumulasi di situ. Titik buoyancy ini adalah titik apung. Ini dia titik apungnya. Itu tergantung dari calculation of the center of buoyancy. Jadi kalkulasi dari semua titik-titik buoyancy yang ada pada kapal. Ketika kapal miring, maka titik buoyancy pun akan bergerak sesuai dengan posisi kapal. Nah, itu. Ini adalah perubahan titik G pada kapal dengan titik buoyancy. Titik buoyancy akan mengikuti kemanapun arah kapal bergerak, sedangkan titik G akan tetap. Ini pengulangan ya dari tadi. Nah, ini udah. Nah, bagaimana beban secara vertikal mempengaruhi perubahan titik M, G, dan B? Kita lihat. Jika ada beban di sini lalu dinaikin ke atas, maka titik G yang akan berpengaruh.
kalau misalnya ada beban di situ, lalu kemudian kita transformasikan, kita pindahkan bebannya, maka akan seperti ini titiknya ya, terjadi perubahan. Begitu juga kalau kapal itu miring, maka di sini adalah terbentuk yang namanya lengan GZ atau lengan kopal nih. Nah, seperti itu. Begitu juga horizontal titik G yang akan berpengaruh. Kenapa? Karena ini adalah beban berat yang menekan kapal ke bawah. Sehingga yang ditimbulkan adalah akumulasi membentuk titik gravitasi baru. Ini juga. Metacenter merupakan titik persimpangan dua garis aksi berurutan gaya buoyancy ketika kapal miring atau condong pada sudut yang kecil. Ini dia titik M. Jika sudut terlalu besar, M akan lepas dari sumbu. Nah, ini masih normal pada posisi stabil. Akan tetapi ketika kapal sudah sangat miring, bisa dilihat di sebelah, titik M-nya hampir mendekati pada titik G, maka itulah pada kondisi tidak stabil. Bahkan di sini dilihat bahwa M-nya di bawah, G-nya di atas. Itu berarti menunjukkan kapal sudah tidak stabil dan kemungkinan akan mengalami kolaps. Bagaimana hubungan antara metacenter dengan kurva stabilitas? Ini adalah menggambarkan bagaimana titik G dan titik M itu digunakan untuk mengukur stabilitas sampai dengan 7 derajat sebetulnya. Nah, lebih dari itu, maka nilai GZ kalau kita gambar sebagai sudut yang berurutan akan membentuk satu kurva stabilitas. Dia akan balik lagi. Angel of Hill biasa orang bilang, atau GZ itu lengan kopal, lengan balik. Jadi sejauh mana pada sudut berapa kapal itu ketika mendapatkan gaya, dia akan membentuk satu sudut dan dia akan memaksa dirinya sendiri kembali pada posisi semula. Itu adalah dari nilai GZ. Nah, apa saja gaya yang mempengaruhi? Karena ketika ada di laut, kapal itu akan terkena oleh gelombang dan kemudian ketika pertemuan gelombang dengan kapal akan membentuk yang namanya sudut papasan atau encountering angle. Yaitu sudut yang dibentuk oleh arah pergerakan gelombang dengan arah pergerakan kapal. Nah, ini misalnya kapal bergerak sesuai dengan arah jarum atau tanda panah merah. Kemudian gelombang ada di tanda biru, maka itulah dia namanya sudut encounter. Ada 5 sudut encounter, yaitu head sis yang berhadapan langsung dengan bagian depan kapal, bow sis, beam sis, quartering sis, dan following sis. Berturut-turut adalah seperti ini. Ini kita lewat. Ada juga ship motion. Kapal itu pasti terkena arus dan gelombang dan dia bergerak. Ada 2 gerakan, yaitu axis translation dan axis rotation. Bagaimana bentuk gerakannya? Ini adalah having motion. Dia tidak berpindah, dia hanya ada di situ. Having motion, naik turun ke atas ke bawah. Gaya apa yang bisa mempengaruhi? Beam sis, quartering sis, dan bow sis. Dan head sis dan following sis. Surging motion, ini dia pergerakan surging motion. Maju mundur seperti ini. Ini adalah gaya-gaya yang mempengaruhi dari surging motion. Lalu ada swaying motion. Kalau tampak atas bisa lebih terlihat, jadi seperti ini gerakannya. Apa saja yang mempengaruhi? Quartering sis, bow sis, beam sis. Ada juga rolling motion, ya seperti ini. Untuk mengukur kestabilan. Semakin cepat dia kembali pada posisi diam, pada posisi mula, maka kapal semakin stabil. Nanti kita akan coba ya, kalian membuat kapal dari apa saja bahan yang nanti saya tentukan bahannya, kemudian kita akan coba. Pitching motion, ini adalah bagaimana pitching motion. Seperti ini mengangguk-ngangguk ya, pitching.
Ini adalah gaya-gaya yang mempengaruhinya. Lalu ada juga yawing motion. Nah, seperti itu. Ini adalah gaya-gaya yang mempengaruhinya. Kita ulangi sekali lagi. Ini adalah rolling motion, pitching motion, mengangguk-ngangguk. Ada juga yawing motion. Nah, ini adalah heaving motion, surging, maju mundur, ada swaying. Nah, ini adalah kapal dengan head seize, bagaimana apa yang terdampak, apa yang terjadi di sana, di mana pertemuan dengan gelombang menjadi gelombang lebih cepat. Jadi kapal dengan gelombangnya lebih cepat daripada kapal, sehingga dia membentuk yang namanya gelombang head seize berhadapan dengan kepalanya. Nah, kalau following seize, kapal bergerak menjauhi gelombang. Kalau dengan beam seize, tidak ada perbedaan antara periode absolut gelombang dengan periode gelombang yang dialami oleh kapal. Itu dia periode papasan ya. Ada oscillatory motion. Kapal akan kembali pada posisi semula setelah adanya gangguan dari luar. Ini oscillatory. Nah, kalau non oscillatory itu harus ada gayanya dulu. Nah, jadi yang tadi kita bagi lagi yang apa? Translasi ya, itu dibagi lagi. Pada akhirnya faktor-faktor internal seperti misalnya bentuk kapal, ada kebocoran atau tidak, itu akan ketika digabung dengan faktor eksternal seperti gelombang dan lain sebagainya akan mempengaruhi pada kualitas seakeeping. Apa yang diperhatikan? Yang pertama amplitudo gerakan dan frekuensi gerakan. Demikian kuliah untuk stabilitas dan seakeeping, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggal di WhatsApp saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.